Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya, like, comment, and share videonya. Kemudian yang ketiga, as-shalah ats-tsalitsah, al-maghrib. Yaitu apa? Salat maghrib. Lughatan waktul ghurub wa ya aqsaru salawat waqtan. Yang namanya maghrib itu karena memang waktunya ghurub, tenggelam matahari. Jadi masa-masa tenggelamnya matahari. Biasanya bahasa kita kalau kita perhatiin itu yang namanya masa gelap gulita biasanya itu kalau paling gelap-gelapnya waktu setelah matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam. Begitu matahari tenggelam gitu ya, maka beberapa mungkin sejam gitu atau hampir 2 jam gitu ya, itu betul-betul itu paling gelap. Makanya Anda bisa lihat begitu maghrib ente ke jalanan gitu ya. Anggaplah kalau sekarang maghrib jam 6 ente setengah 7 itu di jalan, ente lihat lampu-lampu kan nyala semua tuh ya. Itu nyala lampu semua, jalanan gelap. Lampu udah nyala, tapi jalanan gelap. Artinya tidak seterang nanti. Coba nanti ente pulang ngajar gitu, kalau berangkat ngajar gelap, pulangnya jalannya kok terang ya. Tadi waktu berangkat masih gelap, sedangkan lampunya sudah nyala. Kenapa? Karena itu perpindahan, ya. Perpindahan itu dari terang menuju gelap. Coba aja nanti masuk bioskop, ya, di luar terang, begitu kita masuk ruangannya gelap. Apa yang terjadi? Nyari bangku aja susah, kan gitu. Gelap, nggak lihat, gelap. Nyari temen aja kadang yang tadi jalan bareng-bareng bisa ketukar, ya, karena gelap. Gitu. Tapi begitu selesai pulang, ente lihat bangku itu kelihatan semua. Begitu selesai, terus ente lihat itu bangku itu kelihatan semua nggak? Kelihatan, nggak apa-apa ya. Atau tengah-tengah nonton ente mau kencing gitu, balik lagi terang, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah beradaptasi dengan kegelapan itu sendiri. Jadi kalau dari terang benderang menuju kepada satu kegelapan, ya, itu ya gelap bener itu. Ya. Atau sebaliknya, dari kegelapan menuju terang benderang, oh silo paling silo. Ya. Makanya orang yang buta atau merem gitu ya, sebulan terus melek gitu di siang hari, apa yang terjadi? Silo meleknya jadi belum melek pak, enggak. Kenapa kok meleknya kok gitu? Silo gitu dia, ya. Tapi begitu sudah melek kira-kira sejam atau setengah jam, tanyain silo enggak? Enggak sih sekarang. Nah, itu kan. Jadi dari kegelapan menuju, ya, beda juga itu. Nah ini waktul ghurub maghrib itu, ya, disebut dengan nama maghrib karena waktul ghurub, yaitu masanya masa baru tenggelam matahari. Setelah tenggelam beredar itu, ya, masa-masa ghurub gitu. Dan ini maghrib termasuk aqsaru salawat waqtan. Paling pendeknya waktu daripada sholat, ya. Kalau duhur, dari duhur sampai asar masih ada beberapa jam, ya. Asar pun ke maghrib masih ada beberapa jam. Maghrib ke isya paling cuma 1 jam lebih sedikit, ya, atau jam lebih sedikit. Belum pernah dengar ada sholat maghrib sampai jam 2 jam setengah. Ya. Habis adzan 2 jam baru kita sholat maghrib. Wah, itu namanya sholat, ya, godo mungkin. Ya. Jadi waktunya paling pendek. Ya. Paling pendek waktu apa? Maghrib. Ya, paling pendek. Wa waktuha yadkhulu bi ghurubi qurasis syamsi. Yaitu masuk waktunya daripada
Maghrib itu yaitu dengan tenggelamnya matahari. Wa yakhruj bi ghurubi syafaqil ahmar wa huwa al-muhmara fil ufuqi. Nah, ini mulai habis masa waktunya kalau sudah ya terbitnya apa? Bi ghurubi syafaqil ahmar, tenggelamnya daripada kemerahan ya. Jadi tadinya biasa kayak kekuning-kuningan, asfar, kemudian kemerah-merahan. Nah, merah-merahnya habis hilang juga. Nah, hilang jadi gelap. Artinya apa namanya itu? Ya hitam udah ya, gelap gitu. Nah, itu masuk waktu apa? Isya. Ya. Makanya nggak lama waktu maghrib. Awqatus salatil maghrib sab'ah. Sama yang dengan asar tadi. Waktunya ada 7 bagian. Waktu fadilah min awalil waktu biqadril ishtighal bi asbabis shalah. Waktu fadilah, waktu paling utama ya awal waktu. Ya. Walaupun ditambahin dengan masa-masa kita sibuk dengan urusan sholat seperti wudhu dan lain sebagainya. Waktu ikhtiyar nafsu waktu fadilah. Waktu ikhtiyar sama saja dengan waktu fadilah. Ya. Artinya yang dibolehkan tadi ya, ikhtiar pilihan. Waktu jawaz bila karoha nafsul waktul fadilah sama saja. Kan ini waktu paling pendek ini. Enggak ada kesempatan yang lain. Jadi bahasa kasarannya maghrib itu yang ada sebetulnya hampir waktu fadilah tok. Ya. Ikhtiarnya di waktu fadilah. Jawaznya di waktu fadilah. Waktu fadilah ya di waktu fadilah. Karena habis gitu. Waktunya cuma sebentar. Jadi enggak dibagi-bagi. Ini menurut di sini keterangan seperti itu. Wa waktu jawaz bila karoham nafsu waktul fadilah. Wa waktu jawaz bi karohatin min intahi waktul fadilah ila an yabqa minal waktu qadru ma yasau as-shalah. Nah, kalau memang sudah tinggal sedikit lagi gitu, masih ada waktu tapi sudah sedikit lagi. Ya, ini akan adzan. Nah, itulah waktu fadilah baru hilang. Waktu fadilah hilang, maka di sini waktu disebut karohah. Ya. Jadi boleh dikerjakan tapi makruh karena itu sudah mendekati habis waktu, tapi belum habis. Bagaimana kalau andai kata itu habis? Yaitu ya haram. Ya. Begitu ada sholat Allahu Akbar adzan. Ya jawabannya ya haram. Haram artinya Anda sudah melakukan kesalahan di dalam ya waktu sholat. Bukan sholatnya, kalau sholatnya tetap, tapi waktu sholatnya. Wa waktu darurah idza zalal mani' wa baqiya minal waqti qadru ma yasa' takbiratul ihram. Adapun untuk masih toleran buat orang itu sholat hanya mendapatkan takbiratul ihram, ya hanya Allahu Akbar terus adzan gitu, berarti dia nggak gontok nggak apa, karena udah apa? Itu kalau orang yang kena darurah. Ya, darurah itu ya seperti tadi bagi orang yang haid, nifas yang kebetulan suci, kemudian mandi, wudu, langsung sholat, begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, masuk waktu ya yang lain. Nah itu nggak apa-apa buat dia. Kenapa? Karena kan tadinya nggak bisa sholat. Mau sholat gimana? Mau lagi haid. Ya, ini baru saja suci. Ya, karena baru berhenti suci, mandi, kemudian wudu, kemudian sholat. Ya artinya dia nggak punya salah. Ya, jawabannya itu darurat, apa boleh buat. Gitu.